Antar berbagai komponen bangsa ini juga sudah terganggu oleh infiltrasi dari pikiran-pikiran yang berkembang sekarang ini. Ini memang perlu kita lihat bersama. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun mereka berada. Pagi ini kita akan berdiskusi dengan seorang tamu kita. Tamu yang terhormat ini, senior kita, Kakanda Insinyur Robert Sitorus. Wah, ini mantan Ketua Umum PPGMKI 8688 Bang ya, hasil Kongres Palangkaraya, juga pernah bekerja di PDAM Jakarta, juga Palija, dan sekarang menjabat Wakil Ketua Yayasan Pengurus Yayasan Komunikasi Indonesia. Baik, yang pertama kita akan bincang-bincang dulu tentang GMKI karena kebetulan saat ini sedang menjalani kongres di Papua. Selamat pagi, Bang Robert. Selamat pagi, sang kakek, dan selamat pagi para sahabat sang kakek. Ini sedang berlangsung kongres GMKI di Papua. Kira-kira ini sebagai mantan ketua umum PPGMKI, apa kira-kira pesan ke kongres ini? Katakanlah seperti ucapan selamat kongres atau ada pesan-pesan dari Bang Robert? Ya, menurut informasi kongres akan dibuka hari ini. Iya. Dan ini kongres GMKI yang ke-37. 37. Ya, tentulah kita menyampaikan salut kepada GMKI bahwa dia masih tetap konsisten untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusinya, sekali 2 tahun melaksanakan kongres. Rutin ya, terus ya? Ya. Ya. Saya kira sahabat kakek perlu mengetahui GMKI ini adalah organisasi mahasiswa yang bersifat gerejawi, yang tergabung dalam World Student Christian Federation. Ya, dia lahir 9 Februari 1950. 70 tahun ya? Ya, tapi sebetulnya embrio kelahirannya sudah mulai sejak tahun 20-an. Ya. Di mana pada waktu itu ya, semangat nasionalisme sedang berkembang di masyarakat kita, khususnya dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908, kemudian ada Serikat Islam. Memang ketika Sumpah Pemuda itu mahasiswa-mahasiswa Kristen ini masih tergabung dalam organisasi-organisasi kedaerahan. Ya, seperti Yong Batak, Yong Ambon, Yong Java, dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebetulnya sebelum itu sudah berkembang sebetulnya dengan adanya sekolah tinggi Stovia, ya, sekolah kedokteran di Jawa, kemudian ada sekolah tinggi hukum, sudah ada mahasiswa-mahasiswa. Ini sebetulnya sudah berkembang kegiatan-kegiatan diskusi-diskusi di kalangan mahasiswa Kristen. Juga melakukan penelaahan Alkitab. Bersamaan dengan itu pun tadi dengan bangkitnya nasionalisme yang berkembang di kalangan pemuda dan mahasiswa, mereka juga melakukan diskusi-diskusi tentang kemasyarakatan. Ya, termasuk juga diskusi-diskusi mengenai revolusi Perancis, revolusi Tiongkok. Ini sebetulnya membangkitkan semangat untuk nasionalisme. Ya. Masa perjuangan kemerdekaan ini? Iya. Oh. Dan pada tahun 2006 pernah ada satu pertemuan internasional di Bandung, mahasiswa Kristen. Itu ada satu pidato oleh Kramer yang mengatakan bahwa pemuda mahasiswa Kristen terpanggil untuk membangun nasionalismenya di tengah-tengah perjalanan sejarah bangsanya, begitu. Nah, kita bisa bayangkan pidato itu dimunculkan tahun 26 oleh Kramer ya. Ya. Dan itu menimbulkan efek ya, pergulatan di kalangan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi
saya ingin mau menunjukkan bahwa semangat nasionalisme itu terbangun melalui diskusi-diskusi yang berkembang di kalangan mahasiswa Kristen. Lalu akhirnya perkumpulan inilah yang akhirnya membentuk CSP of Java. CSP of Java. Pada bulan Desember tahun 1932. Lalu ini yang akhirnya berkembang sehingga lahirnya GMKI di tahun 50. Jadi berarti tahun 32 CSP Java sampai ke 18 tahun ya, membentuknya GMKI. Jadi dalam proses perjalanan sejarah itu lah yang sebetulnya juga harus menjadi renungan bagi GMKI sekarang ini, khususnya di Kongres ini. Apa kontribusi yang hendak disampaikan, yang hendak diberikan oleh GMKI bagi perjalanan sejarah bangsa ini ke depan? Oh, dengan belajar dari sejarah ini, pidato Kramer tahun 26, terbitnya CSP of Java tahun 32, sampai lahirnya GMKI, masa perjuangan kemerdekaan ini, peran pemuda dan mahasiswa Kristen itu begitu kira-kira. Ya, karena perkumpulan ini sebetulnya memainkan peranan yang begitu besar, melahirkan tokoh-tokoh yang akhirnya aktif di tingkat di pergerakan nasionalisme maupun di pergerakan ekumenisme. Misalnya seperti ada Sultan Gunung Mulia yang akhirnya pernah menjadi Menteri Pendidikan. Ada Amir Syarifuddin yang akhirnya pernah menjadi Perdana Menteri, dan ada Menteri Pertahanan dan juga Menteri Penerangan. Kemudian ada juga Johannes Lemena, sehingga mereka itu orang-orang yang berperan aktif di pergerakan kebangsaan kita pada waktu itu. Nah, tentulah sekarang ini GMKI harus merumuskan kembali bentuk dan peranannya di tengah-tengah perubahan dan perkembangan bangsa kita sekarang ini. Jadi kalau dulu tokoh-tokoh itu semangat ekumenisme iya, tapi semangat kebangsaan juga ya. Jadi dia hadir di perjuangan ekumenisme, tapi hadir juga di perjuangan kebangsaan nasionalisme itu. Ya, itu yang dikatakan oleh Lemena, bahwa mahasiswa Kristen itu berdiri di antara dua proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan proklamasi oleh Tuhan Yesus sendiri bagi keselamatan dan masa depan manusia. Ya. Jadi ada dua sisi ya? Dua kewarganegaraan. Sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga kerajaan Allah. Wah, jadi dua kewarganegaraan ini ya? Dan disitulah GMKI mau berperan. Ya. Sebagai mahasiswa tentu ini kesempatan untuk memperlengkapi diri. Ya, memperlengkapi diri untuk mengisi dan terlibat dalam proses kita bernegara dan berbangsa ini. Di samping dia menguasai disiplin ilmu yang dia pelajari di perguruan tinggi, maka dia juga memiliki komitmen untuk berkontribusi dan ikut serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara ini. Berarti GMKI tidak boleh eksklusif hanya memikirkan dirinya, tetapi juga dia harus memikirkan nasib bangsa ini dan harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Kira-kira begitu? Ya, dan itu sejak dari kelahirannya begitu. Ya, artinya sejarah kelahirannya menyampaikan demikian faktanya kan begitu. Itu berarti juga GMKI sekarang tidak harus mengikuti alur sejarah itu, dia juga harus berperan dalam memecahkan masalah-masalah kebangsaan. Iya, dia harus terus-menerus mempersiapkan kadernya menjadi pemimpin dan penggerak yang ahli dan bertanggung jawab, katanya kan. Memiliki kompetensi, tapi juga sekaligus memiliki integritas. Ini yang penting. Ini yang penting. Menyangkut budi pekerti, menjadi teladan. Ya, karena kita juga merasakan sekarang ini banyak pemimpin kita yang kehilangan integritas diri di dalam perkembangan sejarah bangsa kita ini. Ini berarti saatnya juga di usia yang ke-70 ini refleksi terhadap bagaimana peran membangun integritas dan karakter itu di tengah pergulatan bangsa yang krisis integritas ini.
Ya, itu bagian yang harus dipersiapkan oleh GMKI. Tentu GMKI sebagai yang berlandaskan kepada Alkitab, mempersiapkan kader-kadernya, berdasarkan doktrin perjuangan itu, tetapi juga memiliki komitmen dan integritas diri tadi. Sehingga kehadirannya akan menjadi garam dan terang, ya, yang menggarami seluruh proses kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, dan kehidupan politik yang demokratis. Ini berarti kalau kita lihat situasi kondisi politik bangsa kita sekarang yang kurang lemah dalam integritas, sebetulnya dari faktor kesejarahan GMKI, ini masanya untuk mengembalikan itu dan menghadirkan itu dalam kehidupan berbangsa yang serba bermasalah sekarang ini. Ya. Sangat relevan berarti. Harus dikembangkan ulang atau direfleksi ulang oleh GMKI. Ya, sangat relevan. GMKI memang tidak berjuang sendiri. Dia berjuang bersama dengan berbagai komponen bangsa ini untuk bagaimana internalisasi Pancasila ini dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sekarang ini kita memang banyak dalam pergulatan ideologi, lahirnya ekstremisme berdasarkan agama, berkembangnya populis agama juga, radikalisme. Itu tentu menjadi bagian yang di mana kita ikut berperan membawa perkembangan ini ke arah yang kita cita-citakan itu. Jadi berarti GMKI tidak berjuang sendiri, dia juga harus membangun aliansi dengan elemen-elemen bangsa lain bersama-sama untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, radikalisme, intoleransi, dan yang lain, begitu ya? Ya, sebagai organisasi dia memang organisasi yang independen, karena dia bukan organisasi politik. Bukan underbow ya? Ya. Tetapi dia harus membangun aliansi memiliki kesamaan pandangan, kesamaan pikiran, kesamaan cita-cita Indonesia masa depan yang kita cita-citakan. Nah, ini semua komponen-komponen bangsa ini kita ajak bersama untuk memperjuangkannya, mengisinya, sehingga keseluruhan upaya-upaya untuk menggeser ideologi Pancasila ini bisa kita lawan bersama begitu. Itu makanya dulu ada kelompok Cipayung, ada kelompok-kelompok lain yang GMKI aktif dan ikut berperan di dalamnya begitu ya? Ya, memang di masanya sekitar tahun 70, 80-an, kebersamaan kita di dalam kelompok Cipayung itu sangat memainkan peran yang sangat penting untuk memberikan pengaruh bagi situasi dan perkembangan masyarakat kita di waktu itu. Kajian-kajian dari kelompok Cipayung itu sangat ditunggu-tunggu oleh orang. Dan perkembangan relasi individual juga di antara tokoh-tokoh dan pimpinan dari ormas-ormas yang tergabung dalam Cipayung itu sangat baik sekali. Tetapi harus diakui, sekarang ini kelihatannya peran itu sudah memudar. Memudar ya? Ya. Hampir tidak ada lagi yang kita rasakan dan kita dapatkan pikiran-pikiran dan kajian-kajian bersama itu. Apakah itu melemahnya organisasi-organisasi ini termasuk kelompok ini, atau memang situasi sekarang ini seolah-olah tidak membutuhkan lagi? Seperti apa ini? Sebetulnya di satu pihak justru sangat penting. Sangat penting. Karena perubahan yang terjadi di masyarakat ini kan di era milenial, di era industri 4.0 ini misalnya, dan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, perkembangan masyarakat ini. Tetapi di pihak lain justru melemah gerakan-gerakan moral yang dulu pernah kita miliki dan kembangkan melalui Cipayung ini. Masalahnya kenapa?
Ya, kita memang harus melihat introspeksi diri ya. Apakah proses-proses pendidikan kader kita, kemudian interaksi-interaksi antar berbagai komponen bangsa ini juga sudah terganggu oleh infiltrasi dari pikiran-pikiran yang berkembang sekarang ini memang perlu kita lihat bersama. Tapi kalau dulu kan masa penjajahan tadi mulai tahun 26, pidato Kremer, CSP Japa 32 sampai ini kan justru sulit dalam masa perjuangan karena perkumpulan saja banyak dicurigai oleh penjajah yang bisa menimbulkan revolusi untuk kemerdekaan. Padahal sekarang zaman sudah merdeka, tapi kok jadi menurun gitu. Padahal dulu ketika sulit justru malah bisa kuat gitu loh. Ini kira-kira seperti apa? Ya, memang, apa organisasinya yang terlalu lemah, keadaan ini yang terlalu masalahnya terlalu sophisticated, atau memang tadi atau perlu ditinjau ulang pola pendidikan kadernya ini untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman? Ya, memang di masa perjuangan kemerdekaan itu kita memiliki tantangan yang sama ya. Oh, sama, musuh ya. bersama. Musuh bersama. Ya, ada penjajah, harus ada kolonial yang menjajah kita. Kemudian di masa setelah proklamasi ada tantangan kita bersama. Masih ada waktu itu pergulatan ideologis ya. Kemudian juga mengisi pembangunan kita. Kemudian di masa Orde Baru dengan rejim yang begitu otoriter, ada tantangan bersama, itu kelihatannya mempersatukan kita semua. Tantangan itu sekarang kan sudah berubah. Berbeda ya? Sudah berbeda. Mungkin disitulah kita masih belum menemukan posisi yang pas dalam menghadapi tantangan bersama ini. Saya kira ada kegamangan di kita untuk menghadapi situasi yang berubah ini. Menyesuaikan diri dengan seperti sekarang ini, semua serba virtual, semua serba digital, kita perlu waktu menyesuaikan diri. Jadi berarti Kongres kali ini harus mengevaluasi, merefleksikan situasi dan kondisi sekarang, bagaimana kita menghadapi, begitu ya? Agak berat ini tugas Kongres ya, kali ini. Jadi di satu sisi, GMK ini semakin besar. Sekarang cabangnya sudah 106 cabang. 106? Ya, waktu saya tahun 86 baru 31 cabang. Jadi cukup besar. Perkembangannya besar. Perkembangannya besar, organisasinya besar. Tetapi bagaimana daya juang dan daya pengaruhnya bagi proses-proses pendidikan kader, melahirkan kader-kader sebagai kontribusinya di tengah-tengah bangsa ini, itu juga semakin tantangannya semakin besar. Semakin besar. Wah, luar biasa. Para sahabat sang kakek, apa yang kita dengar tadi dari senior kita, Insinyur Robert Sitorus, menggambarkan bagaimana kondisi GMKI dulu dan kini tantangannya. Bagaimana dulu masa perjuangan mulai tahun 26 pidato Kremer sampai lahirnya CSP Japa 32 sampai 9 Februari 1950 telah melahirkan banyak tokoh yang berjuang secara ekumenis dalam kesatuan gereja, tapi juga untuk perjuangan nasionalisme dan perjuangan gerakan kemerdekaan. Nah, sekarang GMKI sedang berkongres di Papua. Tantangan kita sudah berbeda, itu menurut beliau tadi. Itu berarti kongres ini harus membuat evaluasi, refleksi, bagaimana kita berperan dalam situasi sekarang ini dengan zaman yang berbeda, serba digitalisasi, online, dan banyak pertumbuhan, perkembangan industri dan informasi. Oleh karena itu, para sahabat sang kakek, apa yang dipesankan mudah-mudahan para sahabat sang kakek dan peserta kongres di Papua bisa mendengar ini dan bisa merumuskan kembali posisi strategis dan peran-peran yang akan dimainkan GMKI pada masa mendatang. Itu pesan dari seorang mantan ketua umum GMKI periode 86-88. Para sahabat sang kakek, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Kami berharap tetap melakukan like, comment, dan subscribe terhadap konten-konten Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif.
Sampai di sini, sampai jumpa dengan bincang-bincang dan tokoh yang lain dalam periode berikut. Salam, kami undur diri. Terima kasih Bang. Salam COVID. Luar biasa, mudah-mudahan ini sampai pesannya langsung di Kongres. Bisa membuat